Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Silakan luruskan mejanya ya, biar rapi. Kemudian yang baju yang masih dikeluarkan, dimasukkan. Sampahnya juga diambil ya, biar belajar kita nyaman. Silakan dalam kelas, silakan keluar ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Ku tidak lupakan. Coba berabsen dulu, hari ini yang tidak berangkat siapa? Baik anak, kemarin Pak Guru memberikan tugas remedial dan pengayaan ya. Bagi yang Pak Guru beri sebagai tutor, silakan setorkan hasil remedial sama kalian yang nilainya masih kurang ya. Silakan disetorkan. Baik, kalau kamu rasa nilainya sudah bagus ya, sudah lulus dari KKN. Nanti kita coba simpulkan kembali dari materi pertama sampai materi terakhir ya. Kita bermain tepung pagi siang malam untuk meningkatkan komunikasi ya. Pagi, siang, pagi, malam. Ya, dan kita ingat kembali pelajaran. Siapa yang masih ingat ini bacaan apa? Yang salah bacanya gimana? Ya betul. Ini bacaan apa? Yang salah? Ya betul. Ya, la ta'manna atau la ta'manna ya. Ini bacaan apa? Yang salah gimana bacanya? Jamiu ya betul. Namanya bacaan apa? Yang salah bacanya gimana? Isal ismu yang betul. Oke. Menurut kalian kira-kira selain bacaan ini masih ada nggak bacaan murid yang lain? Kan kalian sering baca Quran? Nggak tahu. Oke ya. Nah ternyata masih banyak ya, masih ada lebih dari satu ya. Di antaranya adalah bacaan mad dan qasr. Ada cuma satu yang kita berlibur kita ya, nggak lakukan, tidak bernafas. Ya. Nah ini adalah bacaan mad dan qasr ya. Coba perhatikan. Yang garis merah ini adalah bacaan mad. Merupakan kelas 7-8 sudah pernah belajar ya. Yang biru ini bukan mad ya. Berarti mad adalah yang panjang, yang biru itu yang pendek. Kira-kira yang biru ini bacaan qasr atau bukan ya. Kalau mad kan jelas saja, yang biru ini bacaan qasr atau bukan. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Sebelum kita masuk materi seperti biasa Pak Guru akan berikan soal pretest ya. Oke, waktunya sudah selesai, silakan pretestnya dikumpulkan. Yang akan kita pelajari pada pertemuan terakhir ini adalah yang pertama pengertian bacaan kulit, diulangi lagi ya biar paham. Yang kedua konsep bacaan mad dan qasr. Terus yang ketiga contohnya. Yang keempat kita simpulkan dari materi pertama ya, dari imalah, isma sampai mad dan qasr kita simpulkan ya. Nah setelah pembelajaran pada kesempatan kali ini yang terakhir, kalian diharapkan dapat. Terus yang ketiga kalian dapat menelaah bacaan kulit mad dan qasr dalam Al-Quran. Ya. Apa itu mad, apa itu qasr ya? Contohnya apa? Cara bacanya bagaimana? Ya. Kemudian kalau sudah paham, kita simpulkan dari awal, dari bacaan politik malah sampai ke qasr ya, kita simpulkan. Kemudian kalau sudah, nanti kita bikin bahan presentasi ya, berdasarkan bahan presentasi, bahan kertas manila yang sudah kalian bawa, ya, yang sudah disediakan untuk dibawa maju presentasi. Ya. Nah itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah sebelum kita masuk materi, perhatikan surat Al-Kafirun yang ada di layar presentasinya. Perhatikan tanda bergaris merah ya. Yang bergaris merah ini bacaan apa? Mad ya, semuanya panjang, ada yang panjangnya 5, 6 ya, 2. Nah, ini namanya mad. Nah, ada satu yang bergaris biru. Bacanya gimana ini? Ada yang mau mencoba baca? Satu anak siapa? Ya Pak. Silakan, coba Mas Rik. Wala ana bikumbang apa tuh? Terima kasih. Coba yang perempuan, kira-kira bacaannya Mas Rik betul atau salah mungkin? Yang berani membetulkan siapa? Coba Pak Meli. Oke. Kenapa ini dibaca pendek kan? Karena bacaannya nggak tahu. Ini. Oke ya, sudah belum selanjutnya. Baik. Ini yang dinamakan dengan qasr ya. Nah kita akan pelajari setelah ini ya. Ini namanya qasr. Kalian sering lihat bulatan-bulatan berdiri di atas huruf mad. Ini namanya qasr ya.
Jadi kita jadi, namun sebelum ke situ kita ingat-ingat dulu materi pertemuan yang lalu ya. Pertama bacaan boleh, apa itu bacaan boleh? Sesungguhnya atau samar. Atau Asli. atau aneh ya. Biasanya ada tanda khusus, tapi terkadang ada juga yang tidak dikasih tanda. Ya. Nah kesempatan kali ini kita akan belajar proses, tapi kita ulangi dulu dari pertemuan pertamanya. Yaitu yang pertama adalah bacaan imalah artinya apa? Soal yang dimirikan apa? Kalimat apa? Nah, dimirikan jadi bunyinya menjadi apa? Ada satu di surat apa? Ya. Bunyinya Majeri. Yang kedua adalah bacaan Islam artinya apa yang digabung? Ya. Ada di surat apa? Yusuf ayat 12. Bunyinya bagaimana? Yang kedua cara bacanya? Oke. Kemudian yang ketiga apa? Artinya? Yang menggunakan huruf apa? Alif atau hamzah. Ada di surat apa? B-nya gimana? A jadi oke. Yang keempat? Nah, artinya apa? Apa yang berbeda? Ada pada surat apa? Bunyinya? Oke ya, dan bahkan nanti kita simpulkan dengan kalian. Nah, kita masuk ke materi mat dan proses sebentar ya. Perhatikan pada slide ya. Nah, kita dulu sudah belajar bahwa mat itu bahannya kan panjang. Nah, kita sudah tahu mat dibagi dua, ada mat asli dan mat fari. Mat asli itu mat bikin 2 harokat, mat fari itu cabang banyak ya, ada yang 2 harokat, ada yang 5, ada yang 6 harokat. Kita sudah belajar itu dan insya Allah kita sudah paham. Sekarang kita fokus ke qasr ya. Qasr artinya adalah apa? Memendekkan atau pendek. Karena aslinya panjang tapi dipendekkan. Kenapa dipendekkan? Yaitu karena ada maknanya berbeda. Yaitu qasr itu ada tandanya khusus yaitu lingkaran di atas huruf mat. Ada 2 macam, yang pertama bulat semula, yang kedua enggak oval itu. Tapi caranya baca sama, yaitu dipendekkan menjadi 1 harokat. Aslinya panjang tapi dibikin 1 harokat. Itu bulatan lonjong di atas alif. Wala anak. Nah, ini kan harusnya panjang karena tempatnya, tapi pendek ya. Kemudian yang kedua ini bulatan sempurna ya. Harusnya lisyai'in, tapi dipendekkan menjadi lisyai'in ya. Nah, ada juga bacaan qasr yang tidak bertanda seperti ini, saurikum, harusnya saurikum ya. Makanya kalian usahakan baca menggunakan mushaf standar Indonesia atau benar ya. Nanti kalian gunakan HP kalian buat mencari contohnya di Google ya, ketika kalian berdiskusi ngomong. Paham anak-anak? Nah, silakan kalian buat kelompok, nanti akan kita langsung membuat bahan presentasi ya. Aktivitas yang pertama ya. Silakan kalian sambil membaca LKS, sambil mengamati LKS dan berdiskusi sama kelompok. Pak Guru akan membagikan format diskusi ya, problem based learning ya. Yang pertama nanti Pak Guru kasih judul masalah setiap grup, kemudian kalian identifikasi masalahnya, penyebabnya apa, solusinya apa. Nah, solusinya kalian masukkan ke bahan presentasi ya, yang akan kalian buat menggunakan bahan yang sudah disediakan ya, di antaranya kertas manila, krayon dan lain-lainnya. Buatlah sekreatif mungkin kalian desain bahan presentasinya untuk melakukan presentasi di depan kelas ya. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil bahan dan LKPD dari Pak Guru satu-satu. Kelompok 1 ya, sebelah sana kelompok HUT. Silakan kalian tulis atau selesaikan kesalahan dalam membaca bacaan imalah ya. Kemudian untuk kelompok Yusuf bacaan Ismail ya. Kelompok Al-Hujurat ya, bacaan tasbih. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Dan sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dan bahannya di bawah depan untuk presentasinya. Yang pertama presentasi kelompok mat dan qasr ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Baqarah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesalahan dalam membaca bacaan mat dan qasr yang akan dibacakan oleh Baris.
bacaan Qorib, Mad dan Qasar, serta membandingkan cara membaca yang salah dan cara membaca yang benar. Penyebab masalah: 1. Membaca Al-Quran tidak tartil atau terlalu cepat. 2. Tidak mengetahui kaidah ilmu tajwid. 3. Cara membaca Al-Quran. Solusinya akan dibacakan oleh Sultan. Solusinya adalah kita harus mempelajari ilmu tajwid, bacaan Qorib, Mad dan Qasar. Bacaan Qorib adalah bacaan yang berasal dari bahasa Arab kata berubah yang artinya tersembunyi atau samar. 1. Mad yaitu memanjangkan bacaan. Contoh cara membaca yang salah: ayat 1 halaman, hingga 1 halaman, salah 1 halaman. Cara membaca yang benar adalah ayat 2 halaman, ulaika 5 halaman, sauh boleh 2, 4 atau 6 halaman karena amat lain. Pengertian Qasar memindahkan bacaan Al-Quran yang semula dipanjangkan. Contohnya cara membaca yang salah. Contoh cara membaca yang salah: wala ana bisyadin. Cara membaca yang benar: wala ana bisyadin. Demikian presentasi dari kelompok Al-Baqarah. Ada yang mau menanggapi? Ada, ya silakan. Menurut kami, presentasinya sudah bagus, tapi contoh Qasarnya masih kurang. Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya, Ya, silakan. apakah semua bacaan Qasar memiliki tanda lingkaran? Ada beberapa bacaan Qasar yang tidak memiliki tanda, tapi nanti contohnya Pak Guru yang menjelaskan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, aku akan membantu menjawab tadi pertanyaan dari Niko ya. Kalau di Al-Quran keluaran terbaru, insya Allah semuanya sudah ada tandanya lingkarannya. Tapi kalau di beberapa Quran yang lama, seperti yang kamu lihat bergaris merahnya, tidak ada tanda lingkaran, tapi bahasanya qasar ya. Ini harusnya min nabai, tapi di sini qasar bacanya pendek. Min nabai. Begitu seterusnya ke bawah ya. Dalam surat Al-An'am 34 ayat 9, Al-Araf 145 atau 47, Maryam 46 dan An-Nahl 21. Semoga ini bisa tambahan mengetahui karya-karyanya. Semua karyanya diangkat semua. Ya, silakan kamu kasih double tip atau lakban kalian pasang di tembok kelas kalian agar kalian selalu ingat tentang bacaan Qorib. Baik, untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar kalian hari ini, pengalaman kalian mengenai bacaan Qorib, aku akan berikan soal proses ya. Silakan dibacakan dalam waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah selesai, anak-anak silakan dimulai soal prosesnya. Ya, alhamdulillah ya, ada peningkatan dari 3 kali hasil belajar kalian. Ternyata kalian sebagai peserta sudah memahami apa itu bacaan Qorib dan contohnya serta cara membacanya ya. Semoga hasil belajar kalian bisa kalian terapkan dalam membaca Al-Quran setiap hari ya. Baik, sekarang kita simpulkan hasil pelajaran. Kita pakai rangkuman atau kesimpulan dari materi kita tentang bacaan Qorib. Sudah kita pelajari apa saja? Imam, Isma, Tasbih, dan Qasar. bahasa imalah yang salah adalah betul. Ada Isma yang salah. Betul. Atau Tasbih yang salah. Dan yang betul. Atau yang salah. Yang betul. Kalau Mad, berarti yang salah itu yang dibaca Al-Quran. Kalau Qasar yang salah yang dibaca Al-Quran. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kira-kira apa yang sudah kalian peroleh dan apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Yang pertama apa kira-kira? Membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid. Ya, tapi Membiasakan bersikap cermat dalam kehidupan sehari-hari. yang paling penting dari hasil belajar kamu adalah apa? Bisa membaca bacaan Qorib, Imalah, Isma, Nasir, Nahl, Mad dan Qasar dengan benar. Nah, itu ya. Nah,
Jadi ini adalah pertemuan terakhir. Nanti jika masih ada yang belum bisa, silakan kalian bisa hubungi Pak Guru ya, atau minta bantuan teman selama 1 minggu ya. Karena minggu depan kita sudah belajar bab yang berbeda ya. Itu ya cukup untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.